Shalom adik-adik, Shalom. selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi sama kakak-kakak di sini. Artinya tiba saatnya kita untuk beribadah bersama. Walaupun kita berkumpulnya masih melalui online, tapi nggak apa-apa karena Tuhan Yesus tetap hadir di tengah-tengah kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yuk ditunjuk yuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas pagi yang telah Tuhan berikan. Kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Benar Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan hari baru kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu pada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai setiap kami Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, hadir di dalam hati kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan memuji, menari untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, Mentega Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Semua ikutin gerakan kita ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Kak, kayaknya kita harus nyanyi sekali lagi deh. Iya, kayaknya masih kurang gerak. Kayaknya kalian belum gerak deh. Coba-coba lebih digerakin lagi badannya, ikutin gerakan kakak-kakaknya. Gerakannya gampang kok ya. Iya, gampang. Ya udah, kita sekali lagi yuk, kita angkat satu pujian, Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana
seperti diriku dan dirimu. Silakan duduk. Oke, kita udah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita angkat satu penyembahan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Tuhan, kalau kami udah memuji, menyembah Engkau Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong ketika kami mendengarkan, Tuhan tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat benar-benar mengerti Tuhan, maksud Tuhan untuk kami itu apa Tuhan. Tuhan tolong juga agar kami bisa duduk diam tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang diberitakan dapat tumbuh dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Ya, sudah siap ya untuk dengar firman ya? Siap dong, tadi udah nyanyi, udah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti judul tema firman Tuhan kita hari ini, temanya adalah persahabatan. Nah, sahabat dengan teman itu sama nggak sih? Beda ya. Bedanya apa? Kalau sahabat itu biasanya lebih dari teman, lebih dekat, lebih mengenal, lebih apa lagi? Lebih gila kali ya, lebih terbuka segala sesuatunya. Udah gak ada jaim-jaimnya kalau sama sahabat. Mungkin karena udah lama juga berteman, jadi sudah sangat akrab. Lebih akrab dari teman. Sahabat lebih akrab dari teman. Nah, kita mau baca satu ayat di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, di ayat 15 tadi kita baca bahwa Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba, melainkan sahabat. Yesus membedakannya seorang hamba dengan seorang sahabat. Jauh banget. Kalau seorang hamba itu melakukan tugas, disuruh sama tuannya, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Ya dia harus mau tidak mau harus melakukannya. Tidak bisa membantah, tidak bisa tidak mau, dan tidak tahu apa tujuan dia disuruh seperti itu. Dia harus melakukannya. Itulah hamba. Tapi kalau sahabat, dia tahu apa yang dilakukannya. Bahkan seorang sahabat, yang kalau sahabatan nih, dia bisa melakukan apa saja untuk sahabatnya tanpa diminta, tanpa disuruh. Seorang sahabat, dia tidak disuruh pun dia sudah mengerti apa yang diinginkan sahabatnya, apa yang dimau sahabatnya, apa yang disenangi sahabatnya. Betul gak? Ya. Nah, di Alkitab ada kisah tentang dua orang yang bersahabat yang sangat luar biasa persahabatannya. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Tahu? Dia adalah Daud dan Yonatan. Mereka dua sahabat yang luar biasa lah persahabatan mereka. Daud ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel karena Saul tidak taat kepada Allah. Nah, Yonatan ini siapa? Yonatan ini adalah anaknya Saul. Mereka bersahabat. Saul itu sangat membenci Daud. Bahkan Saul hendak membunuh Daud. Tapi Daud dan Yonatan ini bersahabat. Sehingga ketika Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud,
bisa diselamatkan oleh Yonatan. Meskipun sangat beresiko. Kita baca ya kisahnya ya, sebagian kisahnya aja. Kalian kalau mau baca kisah lengkapnya, nanti habis ibadah ini kalian baca kisah lengkapnya ya. Di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai 42 itu kisahnya. Tapi sekarang kita bahas sedikit aja ya tentang persahabatan Daud dan Yonatan yang luar biasa ini. Yonatan sampai berani untuk menjadi mata-matanya Daud. Jadi Daud ini takut dibunuh oleh Saul. Ya wajar lah ya, takut dibunuh oleh Saul ya wajar lah ya. Nah, tapi Yonatan ini janji, sekali-kali kamu tidak akan dibunuh sama papaku. Kalau papaku mau melakukan apapun, papaku pasti bilang sama aku. Jadi kalau papaku Saul punya tujuan untuk bunuh kamu, aku pasti bilang sama kamu, Daud. Nah, itu sangat berisiko sekali ya. Yonatan bisa dibunuh oleh ayahnya sendiri kalau membocorkan rahasia ini. Tapi Yonatan sangat mengasihi sahabatnya ini, sangat mengasihi Daud. Jadi Yonatan tidak memperdulikan hal itu. Dan memang benar, apa yang Yonatan katakan, itu Yonatan buktikan. Nah, kita baca ayat 12 dan 13 dari 1 Samuel 20. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak mengatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dahulu. Nah, jadi Yonatan bilang, kalau sampai aku gak ngasih tahu nih papaku bakal bunuh kamu, akulah yang akan dihukum sama Tuhan. Aku pasti kasih tahu apapun juga kepada kamu. Gitu kata Yonatan. Yonatan berani untuk menyelamatkan Daud dari Saul. Dan memang betul, mereka bikin perjanjian. Gini ya, nanti kamu sembunyi di bukit batu itu. Kalau aku lemparin panah, piu, terus aku suruh pegawaiku untuk mengambil panah itu tuh kayaknya panahnya lebih ke sana. Nah, kalau aku bilang ke sana, kamu dengar kata ke sana, pergi cepat. Berarti ayahku lagi marah mau bunuh kamu. Tapi kalau aku bilang itu tuh ada di sebelah sini, berarti ayahku baik-baik saja. Kamu boleh datang ke sini. Itu ya, janji ya. Lihat ya, kalau aku bilang ke sana, kamu pergi segera. Berarti ayahku itu mau bunuh kamu. Tapi kalau aku bilang ke sini, kamu datang ya. Nah, itu perjanjian antara Daud dan Yonatan untuk menyelamatkan Daud dari amarahnya Saul. Nah, akhirnya di akhir kisahnya Saul memang akan membunuh Daud dan Yonatan menyuruh pergi Daud supaya pergi. Nanti dibunuh sama Saul, sama ayahnya. Nah, Yonatan dan Daud bersahabat. Yonatan berani mengambil resiko untuk sahabatnya. Berani untuk mengambil resiko untuk memberitahu kepada sahabatnya Daud bahwa ayahnya sedang marah. Itu sangat berisiko sekali buat Yonatan. Tetapi Yonatan berani melakukannya demi menyelamatkan Daud. Yonatan tidak memperdulikan keselamatannya. Yonatan lebih memperdulikan keselamatan sahabatnya. Nah, kalau kita punya sahabat seperti Yonatan, kita pasti sangat bersyukur ya. Sahabat kita itu luar biasa baik. Yonatan itu luar biasa baik. Tapi tahukah kita bahwa kita mempunyai sahabat yang jauh lebih baik lagi daripada Yonatan, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Lebih dari Yonatan menyelamatkan Daud.
Yesus menyelamatkan kita. Kita manusia yang berdosa diselamatkan oleh Allah. Kita harusnya masuk ke neraka. Kita harusnya menuju kepada maut. Tetapi Yesus sangat mengasihi kita. Yesus meninggalkan kealahannya menjadi manusia untuk mengorbankan dirinya menebus kita. Supaya kita tidak mengalami maut, tetapi kita akan mengalami hidup. Yesus mau kita tetap hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Hidup kekal bersama Yesus. Yesus tidak mau kita masuk ke dalam maut. Makanya Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Yesus mau kita selamat. Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Itulah sahabat sejati. Itulah Yesus, sahabat sejati yang memberikan nyawanya bagi kita manusia. Dan dia adalah sahabat terbaik yang kita miliki. Setuju? Setuju nggak bahwa Yesus itu sahabat terbaik yang kita miliki? Setuju? Yang setuju angkat tangan? Setuju semuanya. Bagus. Setuju ya, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita yang terbaik yang kita miliki sepanjang kehidupan kita. Tidak ada duanya. Yesus itulah sahabat terbaik yang kita miliki. Selalu simpan dalam hati kita bahwa Yesus adalah sahabat terbaik kita, ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 17, ayat yang sangat terkenal. Amsal 17 ayat 17. Ayo kita buka Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, sekian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami tentang persahabatan. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan menjadi sahabat kami yang paling sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mau menjadi sahabat kami sekalipun kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa sehingga kami boleh selamat, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, dan sehingga kami tidak mengalami maut. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan selalu tunjukkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk ibadah pada pagi hari ini. Selalu sertai kehidupan kami dan selalu pegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.